Halo semuanya, hari ini saya akan menunjukkan cara yang saya lakukan untuk berkebun organik sebagai seorang pemula. Dengan memanfaatkan limbah organik dan sampah daur ulang yang ada di sekitar, kita sudah bisa memulai kebun organik yang bebas dari bahan kimia berbahaya. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan seluruh proses yang saya lakukan di kebun organik saya. Yang harus dilakukan pertama kali adalah menyiapkan lokasi. Pilih lokasi yang terkena sinar matahari secara langsung minimal 4-6 jam per hari. Karena tanaman sangat membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk tumbuh dengan baik. Untuk memiliki kebun organik di rumah, tidak memerlukan lahan yang besar ataupun luas. Kita cukup menggunakan lahan seadanya di rumah, lahan sempit pun bisa. Kemudian siapkan alat berkebun sederhana yang mudah didapatkan. Utamakan untuk menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekitar ya, seperti karung bekas sebagai pengganti pot, botol bekas sebagai pengganti sekop, atau benda lain yang masih bisa dimanfaatkan. Tanah merupakan rumah bagi tanaman, jadi alangkah lebih baiknya jika kita bisa memberikan tanah yang berkualitas bagi tanaman yang akan kita tanam. Untuk media tanam yang saya gunakan ini adalah campuran dari tanah kompos, arang sekam, dan kohe ayam. Dengan perbandingan 2:1:1, 2 bagian untuk arang sekam, 1 bagian untuk kompos, dan 1 bagian lagi untuk kohe ayam. Racikan media tanam yang siap pakai bisa Anda dapatkan di toko bunga atau toko pertanian terdekat. Namun jika ingin lebih berhemat lagi, saya menyarankan untuk membuat kompos dan arang sekam sendiri di rumah. Berikut saya akan membagikan cara membuat kompos sederhana di rumah dan sangat mudah dengan bahan-bahan yang tentunya mudah sekali didapatkan. Pertama, siapkan wadah komposternya, bisa menggunakan toples, ember, galon, atau barang bekas lainnya. Lubangi bagian bawah seperti ini. Siapkan bahan-bahan organik yang bisa dengan mudah didapatkan. Saya menggunakan tanah pekarangan, kulit pisang, sisa limbah dapur, dan buah pepaya yang sudah tidak dimakan ini. Untuk cara membuat arang sekam, sudah pernah saya bagikan di video sebelumnya. Belilah benih yang berkualitas, usahakan menggunakan benih organik. Benih yang baik akan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhannya nanti. Tanam benih yang Anda inginkan ke dalam media tanam yang sudah disiapkan sebelumnya dengan kedalaman 1-2 cm untuk benih yang kecil dan dengan kedalaman 3-5 cm untuk benih yang agak besar. Berilah penanda supaya kita tidak lupa benih apa yang telah kita tanam sebelumnya. Sedikit tips untuk pemula, cobalah untuk menanam sayuran daun yang mudah tumbuh seperti bayam, kangkung, sawi, ataupun selada.
Sebenarnya merawat tanaman organik cukup mudah. Beri mereka air yang cukup, taruh di bawah sinar matahari secara langsung. Apabila terserang hama, gunakanlah pestisida nabati. Cara membuatnya cukup mudah tanpa mengeluarkan uang. Ambil 3 lembar daun pepaya, potong kecil-kecil, rendam dalam air, diamkan dalam waktu 24 jam. Cara menggunakannya, larutkan 10 ml air rendaman daun pepaya ke dalam 100 ml air biasa. Semprotkan setiap seminggu sekali untuk pencegahan dan semprotkan setiap 3 hari sekali jika tanaman sedang terserang hama seperti ini. Pestisida nabati sangat aman sehingga tidak menimbulkan efek samping negatif bagi manusia maupun tanaman. Perlu diingat, pestisida nabati daun pepaya ini tidak bisa membunuh hama secara langsung seperti pestisida konvensional. Namun, daun pepaya memiliki zat aktif yang bersifat racun bagi serangga, dapat mengganggu sistem pencernaan dan pernafasan serangga. Selain itu, rasa pahit dari daun pepaya membuat serangga enggan memakan tanaman yang sudah disemprot. Lakukan pruning atau pemangkasan pada daun tua dan cabang yang tidak berguna. Pemangkasan dilakukan untuk meningkatkan kualitas buah, mengurangi risiko hama dan penyakit, serta membuat tanaman mudah untuk dirawat. Selanjutnya, lakukan pemupukan rutin setiap 1 minggu sekali dengan menggunakan pupuk organik, kompos, POC, maupun kohe. Saya sedang menambahkan media tanam yang saya campur dengan kompos dan kohe ayam sebagai tambahan nutrisi. Biasanya saya menambahkan media tanam ke polybag setiap 1 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan tanaman. Sekian tutorial dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya berharap video ini bisa membantu teman-teman yang ingin membuat kebun organik di rumah.